Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali. Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya semuanya hanya ada di abad 9 ketika diciptakan oleh Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi? Tesis Kiai Imad itu memberikan sebuah pencerahan dan keberkahan kepada umat. Tetapi banyak pula yang mengkritik bahwa Kiai Imad adalah membawa keterpecahan umat atau polarisasi umat. Nah, mungkin di dalam podcast seperti ini, kali ini Kiai Imad bisa membuat sebuah klarifikasi. Silakan. Baik. Sebelumnya itu tentang Dr. Ribut yang memberikan penguatan terhadap narasi saya tentang permusuhan, bahwa memang ada relevansinya jika kalimat permusuhan itu dimaknai secara positif. Nah, itu poin untuk Mas Yusuf juga agar tidak selalu menggoreng-goreng kalimat permusuhan kepada PWI itu. Kemudian tentang Martin Panbrunesen. Saya tidak menggoreng, Kiai, hanya memberikan sebuah penafsiran terhadap kata-kata dan kalimat serta fenomena yang ada, Kiai. Iya, itu tafsirannya cuma salah. Tafsirannya jelas salah, dan itu tafsiran standar masyarakat di akar rumput yang juga dari kami, dari PWI banyak yang juga salah memahami itu. Nah, kemudian tentang Martin Panbrunesen itu, tentang fikih politik, seharusnya PBNU memberikan sebuah narasi besar, sumbangsi tentang pemikiran fikih lingkungan misalnya. Itu akan ada konflik interest, Mas Yusuf, karena pada hari ini sikap PBNU menerima tawaran mengelola tambang. Bagaimana jika misalnya LBM membahas tentang fikih lingkungan, tentang dampak negatif daripada tambang, menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, tetapi dalam saat yang sama kemudian ada narasi narasi-narasi itu diinterupsi atau dianomali oleh sikap PBNU yang menerima usulan tambang. Itu tentang tambang itu. Kemudian tentang Mas Yusuf mengatakan bahwa selain ada dampak positifnya, penelitian ilmiah saya ada yang mengatakan membawa perpecahan. Saya kira dalam sebuah dalam sejarah lah, kita katakan dalam sejarah dari zaman dulu, setiap kebenaran yang baru yang di dalam kebenaran itu mengandung variabel mengancam status quo dari apakah dari objek kebenaran itu sendiri atau dari hal-hal yang terkait dengan objek itu, maka tentu akan ada pro dan kontra. Nabi Muhammad sendiri ketika membawa kebenaran Islam ini membawa perpecahan antara Bani Quraisy sendiri. Bahkan di kalangan Bani Hasyim sendiri terpecah belah. Ada yang menerima proposisi dan pengakuan daripada Nabi Muhammad sebagai nabi, ada yang menolak. Bahkan paman-pamannya banyak yang menolak sejak awal. Bahkan ketika perang Badar itu, Abbas itu dengan Abi Thalib belum bersama Nabi.
Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib itu perang di barisan yang diametral dengan baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk beberapa sepupunya seperti Ja'far dan lain sebagainya itu masih bersama orang-orang kafir. Nah, jadi saya kira kebenaran itu tidak misalnya ketika datang suatu itu bisa disebut kebenaran harus diterima oleh seluruh orang sehingga itu mencari sebuah ciri khusus dari kebenaran. Tidak demikian. Kebenaran ciri khususnya ketika diberikan atau dilemparkan kepada halayak yang di dalam kebenaran itu mengandung ancaman terhadap status quo, baik kedudukan maupun kepercayaan, maka itu akan membuat pro dan kontra. Senantiasa demikian dalam sejarah peradaban manusia. Jadi yang harus kita sikapi adalah bagi pengembannya seperti sikap Rasulullah, yaitu menyayangi semuanya. Dan itulah yang berusaha saya untuk mengikuti cara-cara Rasulullah ketika dakwanya tidak diterima. Nah, bagi saya kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, Habib-Habib itu bukan cucu Nabi, ini sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang badihi, karena dalil-dalilnya badihi, dalil-dalilnya sudah jelas. Ini adalah sesuatu yang sudah zahiran jaliyan. Nah, adapun hal-hal yang lain seperti framing-framing, saya itu di channel-channel mereka itu sudah tidak ada nilainya. Artinya itu laka ajine kalau kata orang Banten itu. Tetapi itu tidak akan membuat saya itu kemudian mengendurkan semangat untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Akan membuat semangat saya dan juga teman-teman, saya yakin itu akan semakin bersemangat lebih daripada semangat sebelumnya. Karena berarti di situ masih ada perlawanan, maka itu adalah sebuah tantangan bagi para pejuang untuk terus berjuang. Nah, coba perhatikan oleh Mas Yusuf. Sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada, sudah. Tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Ba'alawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting atau melaknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka yang hilang kontrol kemudian bermubahalah. Karena itu efeknya akan sangat fatal sekali. Karena mubahalah itu bukan kaitan dengan kami, tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berani bersumpah atas sesuatu yang dia tidak tahu, misalnya sumpah saya demi Allah bahwa Ba'alawi cucu Nabi, padahal dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah melihat jurnal-jurnal tentang DNA, bahwa Ba'alawi itu B, bahwa Bani Hasyim itu J1. Kemudian mereka mau menerima daripada video-video yang membantah narasi tentang validnya tes DNA. Kalau mereka betul-betul bahwa tes DNA itu tidak valid, maka tentu mereka akan mendatangkan seorang ahli DNA yang akan melawan narasi tersebut. Kemudian, adakah yang bisa membantah daripada kesimpulan secara ilmu nasab yang telah saya tulis? Tidak ada. Semua yang mereka narasikan tentang ada kitab ini, kemudian saya bongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa jawab lagi setelah saya bongkar kepalsuannya. Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Ba'alawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali.
Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya semuanya hanya ada di abad 9 ketika diciptakan oleh Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi?